Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Anissa Masruro dari program studi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana analisa kuantitatif menggunakan metode TPC pada bahan makanan. Saya menggunakan jurnal yang berjudul Uji Total Plate Count atau TPC pada produk udang segar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18/2012 tentang pangan, bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, maupun budaya dari masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh siapa saja. Bahan makanan dapat bertindak sebagai perantara untuk pertumbuhan mikroba patogenik dan mikroba yang menghasilkan toksin. Faktor yang mempengaruhi adanya mikroba adalah faktor intrinsik maupun dari faktor ekstrinsik. Nah, faktor intrinsik ini adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh usaha apapun. Artinya, faktor yang berasal dari dalam, seperti adanya komponen zat makanan yang diperlukan oleh mikroba. Sedangkan dari faktor ekstrinsiknya sendiri adalah faktor yang dapat dikendalikan oleh manusia. Udang merupakan salah satu hasil perikanan yang memiliki prospek ekonomis yang tinggi karena menarik dan digemari oleh banyak orang. Udang ini termasuk jenis bahan pangan yang mudah rusak dan membusuk, disebabkan oleh adanya kontaminasi dari protozoa, jamur, cacing, maupun dari bakteri. Menurut SNI nomor 012729.1/2006 tentang persyaratan mutu pangan dan keamanan pangan pada produk perikanan, diantaranya adalah uji TPC atau Total Plate Count dan Escherichia coli. Prinsip pengujian TPC adalah pembiakan bakteri yang ada dalam contoh medium yang mengandung nutrien yang diperlukan bagi pertumbuhan bakteri koloni. Koloni yang tumbuh menunjukkan jumlah seluruh mikroorganisme yang ada di dalam sampel, seperti bakteri, kapang, maupun kamir. Adanya metodologi penelitian. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan menggunakan metode untuk pengambilan sampelnya adalah accidental sampling. Untuk alat dan bahannya sendiri, alat yang dibutuhkan yaitu Erlenmeyer atau Pyrex, tabung reaksi, cawan Petri, tabung Durham, batang bengkok jarum Ose, pipet ukur, pipet tetes, gelas ukur, gelas beker, tip kuning, tip biru, pipet mikro, labu ukur, spatula, inkubator atau memort, vortex atau maximix 2, autoclave, laminar flow cabinet, aluminium foil, bunsen, kapas, tisu, pisau, timbangan analitik, kertas label, dan plastik HDPE. Untuk bahannya sendiri menggunakan sampel udang segar jumlah 8 sampel. Masing-masing udang berat 100 gram. Selain itu dibutuhkan Aquades, plate count agar, NaCl 0,85%, lactose support, eosin methylene blue agar. Dalam proses penelitian ini tentu saja adanya prosedur dan cara kerjanya, dimana yang pertama yaitu preparasi sampel. Sampel produk udang segar pertama-tama dibersihkan, kemudian dicuci 1 kali dengan air mengalir. Nah, masing-masing sampel ini diambil dagingnya di salah satu bagiannya, kemudian dimasukkan ke dalam plastik HDPE yang steril. Setelah itu dihancurkan dan ditimbang masing-masing sebesar 25 gram. Dari 25 gram sampel tersebut diambil 1 gram untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya dilakukan dengan uji TPC. Prinsip kerja analisis dari uji TPC ini adalah
pertumbuhan mikroorganisme setelah diinkubasi dalam media agar pada suhu 35 derajat Celcius selama 8 jam. Maka mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang biak dengan membentuk koloni yang dapat langsung dihitung. Prosedur kerja dari analisis TPC sendiri yaitu timbang sampel secara aseptik sebanyak 25 gram dan ditambahkan 225 ml larutan Butterworth fosfat Butterworth, kemudian dihomogenkan selama 2 menit. Setelah itu, homogenat ini merupakan larutan pengenceran 10⁻⁻1 dengan menggunakan pipet steril. Ambil 1 ml homogenat lalu dimasukkan ke dalam botol berisi 9 ml larutan Butterworth fosfat Butterworth sehingga diperoleh contoh dengan pengenceran 10⁻². Pada setiap pengenceran ini dilakukan pengkocokan minimal 25 kali. Lakukan hal yang sama untuk pengenceran 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5 dan seterusnya sesuai dengan kondisi sampel. Selanjutnya, untuk metode cawan agar tuang atau pour plate method ini dipipet sebanyak 1 ml dari setiap pengenceran dan dimasukkan ke dalam cawan Petri steril secara duplo menggunakan pipet yang steril. Ke dalam masing-masing cawan yang sudah berisi sampel kemudian ditambahkan sebanyak 12-15 ml media plate con agar atau PCA yang sudah didinginkan hingga suhunya mencapai 45 derajat Celcius. Setelah agar menjadi padat, cawan Petri yang telah berisi agar dan larutan sampel ini dimasukkan ke dalam inkubator dengan posisi terbalik selama 48 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Tahap terakhir yaitu hitung jumlah koloni bakteri yang ada di dalam cawan tray. Nah, jumlah koloni bakteri yang dihitung adalah cawan Petri yang mempunyai koloni bakteri antara 25 sampai 250 koloni. Pengujian penelitian tersebut maka didapatkan hasil yaitu keberadaan bakteri di dalam suatu bahan pangan dapat ditandai dari jumlah koloni per gram bahan pangan melalui uji TPC. Hasil dari uji TPC pada udang segar dapat dilihat dari sampel pertama, yaitu hasil uji TPC-nya 1,5 kali 10⁻5 dengan batas syarat 10⁻6. Sedangkan sampel yang kedua yaitu 1,2 kali 10⁻4 di mana batas syaratnya masih sama yaitu 10⁻6. Nah, di sampel yang ketiga didapatkan hasil uji TPC negatif. Sampel yang keempat didapatkan hasil uji TPC 2,4 kali 10⁻3 dengan batas syarat 10⁻6. Pada sampel kelima didapatkan hasil uji TPC sebesar lebih dari sama dengan 10⁻6. Batas syarat tersebut adalah 10⁻6. Di sampel yang keenam didapat hasil uji TPC 1,8 kali 10⁻4 dengan batas syarat 10⁻6. Pada sampel ketujuh didapatkan hasil uji TPC yang negatif. Sebagaimana pada sampel yang ke-8, sama-sama didapatkan hasil uji TPC yang hasilnya negatif. Batas syarat yang digunakan adalah berdasarkan Permenkes RI nomor 1009-Menkes/PER/6/2011 dan SNI 7388 tahun 2009. Nah, berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata TPC dengan nilai terendah yaitu 2,4 kali 10⁻3 dan nilai tertinggi yaitu lebih dari 1 kali 10⁻6 per meter kubik. Satu sampel dari pengujian tersebut menunjukkan hasil yang tidak memenuhi syarat kesehatan makanan. Dalam Undang-Undang Pangan sendiri, definisi dari keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, maupun membahayakan kesehatan manusia. Kebijakan dari pemerintah dalam penyediaan pangan asal hewan di Indonesia didasarkan atas pangan yang aman,
sehat, utuh, dan halal atau dikenal sebagai asuh. Aman berarti tidak mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan fisik atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Utuh berarti tidak dikurangi ataupun dicampuri dengan bahan yang lain. Kemunduran dari mutu udang dimulai setelah udang mati, terus berlangsung tanpa kontrol hingga udang terkomposisi sempurna. Pola penurunan mutu udang secara umum tidak jatuh berbeda, baik secara enzimatis, kimiawi, biologi, serta deterorisasi. Adapun ciri-ciri organoleptik udang yang berkualitas tinggi atau masih segar adalah yang pertama dari segi fisik, kulit berwarna terang dan jernih serta cemerlang, utuh, belum ada bagian yang patah atau lepas, kemudian belum mengalami perubahan warna, kulit masih melekat pada daging dengan kuat, serta ambungan antara ruang masih kokoh. Nah, yang kedua yaitu ada mata. Mata udang yang berkualitas tinggi yaitu bulat, hitam, tampak terang, dan bercahaya. Nah, sedangkan pada daging udang yang berkualitas tinggi yaitu teksturnya masih kenyal atau menandakan tahap rigor mortis yang masih berlangsung. Kemudian daging dan bagian tubuh lain berbau segar spesifik, jenis, dan rasanya manis. Yang keempat yaitu bila ditaruh di dalam air maka udang akan tenggelam. Setelah itu tidak terdapat bercak hitam atau black spot. Sedangkan udang yang telah mengalami pembusukan dapat diketahui dengan ciri-ciri organoleptiknya yaitu mulai dari segi kulit. Kulitnya berwarna merah kecoklatan, pucat dan berlendir minyak. Kulit sudah terlihat kendur dan mudah terkelupas. Dari matanya sendiri yaitu tampak suram, tenggelam, berwarna putih serta tidak bercahaya. Nah, dari tekstur dagingnya pun sudah mulai lunak dan lembek serta tercium aroma busuk. Dari warnanya sendiri yaitu merah-merahan atau diskolorasi sebagai tanda telah mengalami oksidasi. Terdapat bercak-bercak warna pada kulit atau karapaks yang disebabkan oleh adanya black spot atau BS. Bila ditaruh dalam air maka mengapung pada permukaan. Proses mikrobiologi sangat erat hubungannya dengan proses kimiawi. Keduanya berjalan hampir bersamaan dan saling mempengaruhi proses pembusukan pada daging udang. Nah, aktivitas mikrobiologi ini mengakibatkan terjadinya penguraian beberapa senyawa dalam daging. Di antaranya yaitu pembentukan basa nitrogen seperti TMA atau trimetilamin dan amoniak yang berasal dari trimetilamin oksidasa atau TMAO. Nah, yang kedua yaitu penguraian senyawa nitrogen lain seperti dekarboksilasi histidin menjadi histamin. Kemudian yang ketiga yaitu adanya penguraian senyawa lemak oleh bakteri. Walaupun dalam tempo yang lambat, hidrolisa dari trigliserida dan oksidasi lemak ini menghasilkan perioksida, aldehid, keton, dan asam lemak yang lebih rendah menghasilkan rasa lekat maupun keteningan. Nah, keempat yaitu adanya penguraian senyawa protein oleh bakteri yang akan menghasilkan senyawa-senyawa volatil yang menghasilkan terciumnya aroma busuk seperti belerang, amoniak, putresin, dan kadeverin. Dari penguraian oleh bakteri ini yang paling berarti untuk menentukan tingkat kesegaran udang adalah amoniak dan monoamino paling sederhana dan dikenal sebagai basa yang mudah untuk menguap, yakni metilamin, dimetilamin, dan trimetilamin atau senyawa belerang yang mudah menguap yaitu H2S, dan senyawa siklik seperti alkohol, amino, dan senyawa heterosiklik yang menghasilkan bau yang busuk. Nah, tentu saja dari pembahasan yang sudah dibahas tadi didapatkan kesimpulan bahwa hasil pengujian analisis TPC pada produk udang segar menunjukkan bahwa rata-rata TPC
dengan nilai terendah yaitu 2,4 kali 10 pangkat min 3 dan nilai tertinggi yaitu lebih dari 1 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Dari 8 sampel yang telah diujikan tersebut, terdapat 1 sampel yang tidak memenuhi syarat kesehatan makanan. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.